Malam ini kita mau showcase dulu ya, bagaimana cara mengkoneksikan PHP dengan MySQL yang udah kita punya dari aplikasi web server. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Yang pertama kita butuhkan itu adalah server host, baru username, password, database name. Nah, karena di sini kita menggunakan program yang udah jadi, kita hanya men-showcase-nya saja. Jadi di sini database-nya akan kita buat di dalam program ya. Saya tidak akan contohkan database-nya dibuat dengan MySQL. Nah, yang pertama setelah kita ngebuat 4 variabel tadi, kita buat variabel baru yang dinamakan con, atau biasa kepanjangannya ialah connection. Connection kemana? Connection ke MySQL. Jadi variabel ini nanti digunakan ke seluruh folder PHP kita untuk mengkoneksikan ke MySQL. Dengan perintah new MySQL dengan parameter yang kita taruh di sini ada 3, bisa juga 4. Kalau misalnya database udah ada, langsung aja taruh 4 parameter. Tapi kalau kita butuh pengecekan apakah database udah ada atau belum, kita hanya membutuhkan 3 parameter. Yang pertama parameternya ialah server hostnya. Karena kita menggunakan web server hostnya ini. Lalu kita menggunakan username bawaan web server adalah root, dan password bawaan web server itu juga root. Jadi kita juga gunakan root. Setelah itu kita cek menggunakan if. Apakah connectionnya kita gunakan arrow function. Arrow function ini adalah cara kita menggunakan sebuah function seperti ini tanpa ngebuat kata kunci function. Jadi simple, langsung aja. Nah, kalau dicek di sini di function connection error. Jadi dari mana function connect error ini? Ini udah bawaan ya. Kalau dicek connect error dan hasilnya benar atau true, nanti ini akan dijalankan kode program di bawah ini menggunakan yang digunakan untuk mengecek apakah menampilkan pesan errornya. Jadi di sini kita menggunakan pesan yang kita buat sendiri yaitu connection failed, lalu ditambahkan dengan pesan yang udah ada dari sistem yang diambil dari function connect error. Nah, jika database-nya belum ada, di sini kita ada ngebuat function untuk ngebuat database, dan di sini kita ada buat function untuk ngebuat tabelnya. Tapi sebelum kita lari ke sana, kita lihat di sini dulu. Nah, tadi jika connectionnya berhasil, maka dia akan menjalankan program di bawah ini. Create database. Nah, create database ini dari mana? Create database ini function ini. Yang dikirim parameternya ialah con dan database name. Jadi di sini kita ambil yang con, yang koneksi ke database-nya. Kalau yang udah berhasil nih tadi, kalau ini berhasil kan dia bisa mengkoneksikan ke database. Kita ambil itu sama nama database-nya, karena kita perlu untuk ngebuat database-nya. Nah, setelah itu kita menggunakan variabel baru. Variabel ini sifatnya sementara, jadi terserahlah mau dikasih nama apa. Biasanya dikasih nama SQL atau dikasih nama query juga. Nah, di sini kita gunakan perintah SQL yaitu create database if not exist. If not exist ini digunakan untuk mengecek jika tidak ada. If not exist, jika tidak ada. Baru nama database-nya. Jadi dia hanya ngebuat database kalau nama database yang itu nggak ada di dalam database. Jadi kalau misalnya database udah ada namanya DB pegawai 2, maka dia nggak akan dibuat lagi. Tapi kalau misalnya belum ada, dia akan dibuat lagi. Nah, siap itu dicek lagi error atau enggak, dan sekalian juga dijalankan menggunakan if. Jadi di sini sekali jalan gitu. Jika tidak berhasil nih. Nah, jika tidak true hasil dari con query SQL,
di mana arrow function ini memanggil function query yang fungsinya itu untuk melakukan sesuatu ke database seperti create, update, delete, select, itu menggunakan function query. Lalu apa sih yang mau di-apply ke database? Kita gunakan variabel SQL tadi, yang mana isi variabel SQL ini kan tadi perintah SQL kan. Nah, jadi nanti yang diapakan adalah create database if not exist database name atau DB pegawai 2. Nah, kalau error, dia akan langsung ditampilkan nih errornya apa. Begitu. Kalau udah siap kita ngebuat database-nya, kita lanjut menggunakan database-nya. Nah, untuk menggunakan database, kita bisa gunakan perintah. Kita masukin nanti ke dalam variabel count kan setelah diambil. Jadi kita panggil dulu variabel count-nya. Lalu kita pakai arrow function. Dengan function-nya yaitu select db atau biasa disebut select database. Kita jadinya dalam bahasa Indonesia itu maksudnya menggunakan database. Nah, database apa yang mau kita gunakan? Database-nya yang sesuai dengan database name tadi, yaitu DB pegawai 2. Nah, kalau udah digunakan, kita bakalan create table-nya. Kita buat tabelnya. Jadi kita gunakan function create table. Baru di sini parameternya kita hanya gunakan count. Kenapa hanya menggunakan count? Karena itu udah di-select tadi database-nya. Jadi kita udah masuk ke dalam database-nya. Nah, create table ini. Di sini kita menggunakan perintah SQL yaitu create table if not exist pegawai. Jadi, buatlah tabel jika tidak ada tabel pegawai di dalam database tersebut. Nah, terus apa aja yang ada di dalam tabel pegawai ini? Kita gunakan ID varchar 10, not null, primary key, terus nama varchar 200, umur integer 3, user varchar 50, foto varchar 255. Nah, ID ini kita boleh juga gunakan yang namanya integer, terus kita gunakan yang namanya auto increment. Jadi nanti ID-nya ini langsung diisi otomatis sama database-nya. Nah, kalau sudah semua ini dijalankan, udah buat database, buat tabel, kita tutup dulu koneksi ke database-nya. Kita tutup, baru kita buka lagi dengan variabel yang sama. Sebenarnya ini ditutup juga nggak ditutup nggak masalah juga sih. Cuman biar lebih baik aja kita tutup. Baru kita buka lagi, langsung aja kita pakai database name-nya. Nah, ini kita cek ulang. Nah, sip. Ini kita cek ulang. Count-nya ini berhasil mengkoneksikan ke database atau enggak. Kalau error, tampilkan pesan errornya apa. Oke. Jadi udah paham lah ya kan di bagian koneksi. Setelah masuk ke bagian koneksi, kita gunakan upload.php atau bisa juga create.php, terserah lah ya kan, mana enaknya. Di sini kita gunakan require once koneksi.php. Apa sih gunanya require once koneksi.php? Nah, require once koneksi.php ini digunakan untuk kita menghubungkan file koneksi.php dengan file upload.php. Kalau koneksi.php-nya ini ada dalam sebuah folder, maka harusnya kita masukinnya nama foldernya dulu. Misalnya koneksi /koneksi.php. Tapi karena ini di dalam folder yang sama, jadi langsung aja nama filenya koneksi.php. Siap itu kita panggil function createable tadi. Kenapa kita panggil function createable di sini? Itu untuk jaga-jaga. Karena kita kan menggunakan yang dipakai nanti kan di upload.php. Kalau misalnya tabelnya ini belum ada, ini bisa bahaya gitu kan.
Jadi kita selalu panggil ulang lagi gitu. Ya nggak dipanggil ulang sebenarnya pun nggak masalah juga sih. Nah, terus ini untuk pengecekan, tapi nanti dulu kita bahas. Kita masuk ke dalam HTML-nya dulu. Di HTML ini, kita menggunakan struktur HTML biasa, ada HTML, head, dan body. Di sini kita gunakan CSS eksternal dengan file style.css. Nah, di sini kita pakai container, cut header, dan lain sebagainya. Yang gunanya ini untuk form. Kenapa kita menggunakan form? Kita gunakan form ini gunanya untuk supaya kita bisa menginputkan apapun yang kita mau ke dalam tabel pegawai tadi. Nah, kalau misalnya tadi ID-nya udah kita buat auto increment, itu nggak perlu lagi kita buat untuk input ID-nya. Cuman karena saya nggak buat auto increment, maka kita perlu buat lagi. Nah, di sini saya buat usianya itu minimal 18, maksimal 65. Jadi di sini udah paham lah ya. Di sini bagiannya untuk mengirimkan datanya ke dalam database. Apa data yang ada di sini nih? Itu nanti akan dikirimkan. Dikirimkan melalui apa? Melalui metode post. Nah, terus bagaimana cara agar data yang dikirim ini masuk ke dalam database? Nah, itulah fungsinya PHP yang ada di atasnya. Jadi, perintahnya ini digunakan untuk jika server request method variabel ini nih, kalau misalnya ada $_ di bawahnya, itu berarti variabel global. Variabel global ini yang udah disediakan oleh PHP yang bisa kita pakai. Nah, salah satunya ialah server. Jika server request method sama dengan post, atau bisa dibilang jika di servernya, di request methodnya itu udah ada post, maka jalankan ini. Dari mana sih kita tahu bahwasannya post ini bakalan masuk ke request method? Karena itu tadi yang dikirim dari form melalui action post, maksud saya melalui metode post, itu nantinya akan masuk ke dalam server di bagian request method. Nah, kalau udah masuk, udah berhasil nih. Kenapa kita pakai tanda panah 3 itu supaya identik ya. Nah, di sini kita buat variabel baru yaitu ID yang isinya sama dengan connection real escape string. Real escape string ini function ya. Baru kita gunakan variabel global tadi yang post. Terus kita masukin variabel global yang kita mau masukin ke dalam variabel ini yaitu ID. Jadi yang kita input tadi di form ID-nya masuk ke dalam variabel ID ini. Begitu juga yang lainnya sama. Real escape string ini digunakan supaya apa yang diinputkan user, walaupun user itu inputnya bahasa pemrograman, itu tetap dibaca sebagai string ya. Soalnya bisa bahaya kalau itu dibaca sebagai bahasa pemrograman, itu bisa ngehack program kita. Nah, terus siap itu. Di sini kita melakukan upload handling. Kita buat dulu variabel baru yang namanya target dir atau target directory. Karena kita ada foto. Fotonya itu bakalan disimpan kemana? Nah, disitulah kita buat target directory. Kita buat target directory-nya ke dalam folder uploads. Kenapa kita kasih tanda begini nih, slash? Itu supaya artinya masuk ke dalam folder uploads-nya. Nah, siap itu, kita menggunakan if, kita cek. Jika file exist dalam kurung target directory, file upload, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ada nih, not. Jadi jika file upload tidak ada, maka kita gunakan mkdir untuk membuat file baru
yang nama filenya adalah target directory. Terus di sini kita kasih 0777. Terus di sini kita kasih true. Ini supaya bisa kita gunakan kayak perizinannya gitulah. Nah, lalu siap itu kita gunakan variabel baru yaitu file name sama dengan unique ID titik slash, baru kita gunakan lagi titik, maksudnya underscore ya, bukan slash, titik base name, baru dalam kurung files foto, baru name. Jadi di sini gunanya ini kita akan merubah file foto yang kita upload, itu bakalan berubah dengan fotonya dan name-nya. Nanti mungkin kalau dijelasin agak bingung, jadi nanti kita lihat langsung aja foto yang udah kita upload itu bakalan jadi seperti apa, oke? Nah, siap itu kita buat variabel baru yaitu target file sama dengan target directory-nya tadi, kemana kita nyimpannya, terus apa nama filenya yang mau kita simpan. Baru kita gunakan lagi if move upload file. Oh ya, ini buat yang nanya kenapa kita nggak pakai kurung kurawal, karena di PHP itu mensupport kalau misalnya kita cuman perlu if, kondisi if, kita bisa gunakan if satu baris. Jadi ini nggak ada di enter, makanya kita nggak perlu yang namanya kurung kurawal. Nah, siap itu kita gunakan if lagi. Baru kita gunakan perintah move uploaded file yang fungsinya untuk mengupload file kita. Baru siap itu parameternya kita kasih variable global files. Jadi kalau misalnya di form di PHP itu kan isi-isinya dimasuki ke dalam variable global post. Tapi kalau misalnya kita mau upload sebuah file, kita harus kasih end type, yaitu multipath / form tanda penghubung data. Nah, kalau kita udah buat kayak gitu, file yang kita upload itu bisa diakses melalui variabel global file. Makanya beda cara ngaksesnya. Variabel global file sini kita akan panggil fotonya sama temporary name-nya. Baru siap itu variabel keduanya, parameter keduanya, isinya parameter variabel target file yang udah kita buat tadi di sini. Nah, kalau berhasil kita masuki file fotonya itu ke dalam target file, ke dalam file uploads, siap itu kita akan masuki yang lainnya. Yang lainnya itu apa? Yang lainnya itu ID-nya, namanya, umurnya, usernya, dan nama file fotonya atau tempat foto. Misal nih kita punya foto rajendra.jpg. Nah, itunya yang masuk ke sini. Jadi bukan foto aslinya ya. Nah, dari mana kita dapati ID, nama, umur? Nah, itu yang udah kita buat tadi di sini. Nah, ini tadi udah kita buat kan. Jadi dia bakalan bisa kita pakai di sini. Jadi kita masukin ke sini. Baru kita cek apakah perintah SQL ini berhasil kita masukkan ke dalam database-nya. Kalau berhasil, tampilkan ini. Tapi kalau gagal, tampilkan ini. Nah, terus kalau tadi gagal upload filenya itu dipindahkan ke file upload, maka tampilkan ini dan ini tidak dijalankan. Jadi, kalau misalnya kita upload foto nih, fotonya nggak bisa masuk ke dalam file uploads. Nah, itu nggak masuk dulu data-datanya ke database. Tapi tampil ini dulu.
kenapa nggak masuk ke database dulu? Karena yang ini tadi kan di dalam if. Di dalam if jika berhasil. Begitu. Nah, inilah dia. Oke. Saya rasa udah dijelasin semua. Untuk stylenya nggak perlu lah ya. Stylenya dijelasin. Nah, itu ada perintah yang udah nggak digunakan, yaitu ini kan. Ini kita hapus saja ya. Ini nggak digunakan karena file view-nya udah saya hapus tadi. Siap. Misalkan save aja ya. Nah, kalau udah gini, kita cek dulu servernya dengan cara matikan dulu paketnya biar nggak banyak makan data dan iklan ya. Kita jalanin. Oke, udah jalan. Saatnya kita jalankan programnya. Masuk. Baru kita masukin ID-nya 001 aja. Namanya Rajendra boleh. Ininya 18. Username-nya Rajendra Afi. AF maksudnya. Kita jelajahi filenya. Kita upload fotonya. Ini aja lah ya. Kita save. Berhasil. Kalau udah berhasil, harusnya di database juga masuk. Kita cek database-nya, kita login dulu root, masuk. Kita tunggu. Nah, di DB pegawai, di bagian pegawai. Kita udah di pegawai, kita tutup. Kita lihat, nah udah masuk datanya kan 001 Rajendra 18 umurnya, usernya Rajendra Afi, baru fotonya. Oke, segini aja dulu. Bye bye.